kepada para pendengar di seluruh dunia. Inilah Paman Sab, disiarkan secara langsung di Total Politik dari Illinois, Amerika Serikat. Oke, welcome to the Total Politik. Kita ini karena internetnya Fajar, kabelannya digigit tikus, jadi kita pindah ke tapping aja, guys. Itu tandanya dari sumbangan Mas Topo itu harus ada alokasi membeli lem tikus dan perangkap tikus. Nah, betul. Jangan untuk internet. Dan juga kan ada problem tikus di markas Total Politik. Enggak, markas Total Politik aman, ini rumahnya Fajar. Rumahnya Fajar. Jadi itu jangan kita. Jadi gini Pak, karena kita ini udah kerja online, jangan dianggap infrastruktur itu hanya di markas Total Politik. Iya, betul. Nah, betul. Dan untuk pemerintah berarti juga harus menyediakan misalnya nih ke depannya nih infrastruktur perkabelan dan infrastruktur telekomunikasi harus juga yang bisa mencegah tikus-tikus menggerogoti. Nah, betul ini investasi. Ini memang pemerintah kita memang sering digerogoti tikus masalahnya. Sama seperti bagaimana kita membangun rumah kayu, ya kan? Tapi yang anti rayap. Nah, jangan sekedar kayu. Ya, gitu. Gua baru tahu ya, ternyata istrinya Paman Sab ini ibu-ibu, Bos. Lawakan MI. Iya. Ternyata ibunya Budi sama ibunya Yunisara sama-sama ibu-ibu. Kalau kata Mi gini, iya, gue ini nggak pernah lulus SMA. Gue SMA nggak lulus, nggak punya ijazah SMA gue. Orang gue STM. Itu yang ngomong sih itu aja apa namanya? Miing ya. Kita udah iya pula kata kita. Oh, kita sekolah miingnya sialan itu kena kita. Itu namanya kena gue bisa. Kalau kata Minggir, gue bisa jadi anggota DPR, gue kalau lulus SMA, nggak punya gue ijazah SMA, orang gue STM, bener juga. Kita pikir kan, waduh, kita pikir Bu Susi doang yang SMP. Celah-celah kan, ternyata kawan STM. Ternyata beatnya begitu ya, itu beat namanya ya. Terus si Miing bilang gini, saya disuruh Pak Indro ke rumahnya Mas Kasino. Kan. Pas ke rumah Mas Kasino, ditanyain sama Mas Kasino, gimana jadwalnya Mas Kasino, kosong nggak tanggal segini? Oh, si Bemo gimana? Nah itu sama Bos. Itu gua kira udah merasakan Bos kan itu Dono Kasino Indro. Sekarang di Paman Sab, Ari Didit. Sama juga Bos. Gue lagi sebel sama Ari. Gue nanya sama Didit. Nanya sama Ari Didit, kapan kita TTM? Gue juga gitu. Dit, bilanglah sama Paman. Paman nggak dia? Nah, gue sama teori Paman. Begitu Paman masih sama Ari berdua, human to human, belum ada politik. Begitu ada Didit, ada orang ketiga mulai main politik. Padahal kita punya grup bertiga, Bos. Makanya, gue juga bingung tadi. Ini apa nih? Si Paman udah aman nih, kita bahas Promised Land. Ngomong di grup lah, ngapain lu telepon? Jadi hari itu gini, udah apa nih tadi perjanjiannya dia? Lu harus Paman ya, gue harus Fajar buat poster, ya gitu. Jadi gue harus Paman, gue telepon dulu Paman kan, gue telepon Paman itu 1 menit ngomongin tema malam ini, sisanya ceramah kan. Gue harus gini, power, ujung-ujungnya. Moral story-nya, kan yang penting moral story-nya bro. Moral story-nya politik orang udah bertiga. Kalau di TTM Dono Kasino Indro aja, Warkop, ada politik, apalagi di istana, menterinya 34, partainya 10. Yang satu lagi moral story-nya adalah ibu atau istri atau perempuan di samping seorang politisi itu menjadi apa lagi, Pak? Menjadi pemimpin. Nah, ini yang ditujukan Barack Obama di bukunya A Promised Land itu kan. Nah, bridging-nya oke banget ya lu ya. Iya, gimana nih? Ini katanya buku fenomenal yang dikeluarkan Obama sebagai sebuah memoirnya di akhir tahun 2020 dan bagian dari trilogi setelah The Dreams from My Father. Terus kemudian apalagi yang kedua gue lupa. Audacity of Hope. Audacity of Hope, dan yang ketiganya Promised Land. Dan dianggap ini sebuah memoir yang menceritakan dari tangan pertama apa yang tidak hanya masa kepresidenannya yang dituliskan dengan sangat cermat, tapi juga bagaimana Presiden Obama memutuskan untuk terjun dalam lembah
dan juga kolam renang politik yang lebih serius. Dan Nah, ini kita ulang lagi ceritanya. Tadi kan udah Betul. live, kita ulang lagi. Iya, harus ulang, ya kan? Oh, ulang lagi, aduh. Iya, dan tangga yang membuat Obama itu bisa nyemplung ke dalam kolam renang itu adalah seorang perempuan yang kerja di law firm, cantik, pintar, tangguh, bernama Michelle. Ya, dan bahunya selalu menjadi trending topik kan. Iya. Wow. Ya, bahunya yang sangat atletis itu kan, ya kan. Betul. Oke, karena udah sebenarnya di live yang karena tergigit tikus itu kita udah bahas sedikit, tapi ya terpaksa diulang lagi. Mudah-mudahan nggak membuat bosan Didit dan Arput ya. Jadi Kapan kita seminggu bosan ini sama Paman Paman? sedang larut dalam buku yang menurut gua kita mesti baca gini, karena kita sudah mungkin sepanjang 2 tahun belakangan kan kita asik melihat Donald Trump. Donald Trump yang merupakan dianggap antitesa daripada pemerintahan Obama sebelumnya. Tapi pertanyaannya kan selalu begini, tidak ada Donald Trump kok tidak ada Obama, kan begitu kan ya? Nah, sebagaimana cerita Mas Didit nih, bagaimana Pak Jokowi antitesa daripada 10 tahun leadership dari Pak SBY. Cuman Pak Jokowi mengalami momentum, memiliki momentum, dan ternyata ya sama juga, Bos. Obama juga mendapatkan momentum politik ketika dia menapak karir demi karir. Dan menjadi presiden Amerika ini tidak seketika jadi presiden juga. Dia memulai karirnya jadi dari anggota DPRD dulu, Pak. Anggota DPRD, mungkin itu bahasa kita. Dari satu negara bagian dengan nama yang tidak dikenal orang. Dia selalu mengistilahkan tuh how the skinny black guys with the funny name. Dia bilang bisa menjadi dipilih oleh sebagai tokoh politik, dan memang jadi dia mengolok-olok diri sendiri juga ya, memakai sistem mengolok-olok diri sendiri ya. Itu kekuatan dia, karena gini, Bos. Jadi kalau ada politisi yang maju karena dizolimi, ya kan, ini mengolok-olok diri sendiri justru. Mengolok diri sendiri. Iya juga, sama gimana Pak mau jadi presiden, gimana capres. Ini kan mengolok diri sendiri, Pak. Iya kan? Biasanya kan kalau politisi ditanya gitu, oh ya nanti kita lihat bagaimana begini, oh itu begini, ini enggak. Apa ini capres, itu kan nggak biasa ya kan? Iya. Jadi balik lagi, jadi dia dengan kisah story pribadinya tadi ya, yang jadi dia maju dalam politik itu dengan kisah pribadi. Tapi ada yang menarik begini, jadi gini. Ada yang belum gue ceritakan tadi di live. Jadi ada cerita pemulanya gini, Dit. Jadi dia tamat PhD di Harvard, memutuskan pindah ke Chicago di di tempat di mana Michelle berasal, ya. Bertemu dengan Michelle di situ. Dia kerja di satu kantor law firm dan menjadi dosen di University of Chicago, ngajar tata negara, kira-kira gitulah, hukum konstitusi. Kira-kira tuh ngajarnya tata negara gitu ya. Nah, dia menjadi organizer community di jaringan gereja di selatan Chicago. Nah, sebagaimana pernah gue ceritakan dulu, Chicago ini kan structurally terpisah dua gitu. North itu yang putih, bawah makin miskin dan banyak orang-orang kulit hitam dengan kriminalitas tinggi, ekonomi susah. Nah, Obama mengorganize gereja di sana gitu. Di selatan. Di selatan. Okay. Nah, jadi tapi itu dia yang membuat dia akhirnya mengenal banyak tokoh, mengenal orang-orang kecil, problem-problem keseharian orang putus sekolah, orang nggak punya rumah, dan yang paling banyak adalah problem-problem kesehatan. Dia selalu mengulang-ulang pengalaman pribadinya itu. Waktu dia mengelola organizing community itu, banyak orang yang fail hidupnya. Akhirnya ada yang meninggal, sakit keras, dan dia teringat lagi ibunya, Pak. Ibunya meninggal karena cancer. Jadi ibunya itu meninggal di Hawaii karena sakit cancer. Yang nggak, kan ada Obama Affordable Health Care Act itu kan ya. Jadi mas gue Obama Care itu dia pengalaman pribadi gitu ya. Yeah. Jadi singkat kata dia memulai pembicaraan dengan Michelle istrinya, membuka pembahasan untuk terjun ke dalam politik. Tahu loh, yang dia dera dari Michelle adalah Michelle marah, Bos. Apaan sih lu? Politik. Ini anak kita 2, rumah baru kita ambil cicil, tagihan ini, tagihan itu. Karena orang Amerika itu middle class hidup dari tagihan-tagihan, Pak. Ya sama juga kayak Mas Didit di Jakarta, Pak.
Iya, Demokrasi, hutang. kan? Hutang adalah necessity kan, suatu keniscayaan. Iya kan, akhirnya gimana caranya nih tagihin ini? Akhirnya, tahu nggak lu? Jawaban Obama tuh gue ketawa, bos. Gue baca Audacity of Hope tuh ngakak gue. Dia bilang gini, ya udah gue nulis buku aja. Ngakak Michelle. Lu mau nulis buku? Jadi, lu jangan ngayal. Jadi Obama tuh berhayal, gue nggak punya aset, gue bukan orang kaya. Gue mau ngapain, jadi dia membayangkan, ya udah nanti kita bayar semua cicilan dengan gue menulis buku. Emang sesederhana itu? Jadi sesuatu yang nanti ini lucu bro. Jadi dialog ini berulang nanti ketika dia mau jadi capres. Itu diketahui oleh Michelle. Nggak kebayangkan. Nulis buku apa? Ya udah gue nulis tentang kisah hidup gue aja. Jadi Obama itu begitu sadar dari awal bahwa kisah hidupnya itu sangat Amerikan. Disitulah dia menulis pencarian jati dirinya sebagai anak dari PhD student Kenya yang menikah dengan mahasiswa antropologi kan, keturunan Kansas, dan dia diabandon oleh ayahnya, kemudian ayahnya pulang dan menikah lagi, ibunya dicampakkan seperti Paman Sap dicampakkan oleh Ari Putra, kemudian menikah dengan orang Indonesia, dan besar lagi di Indonesia dia nggak bisa sekolah di sekolah internasional karena ibunya hanya sanggup dia di sekolah kampung, dan dia bisa ceritakan dengan apik lagi bagaimana ibunya itu karena hidupnya tuh susah dalam artian ya bukan miskin tapi ya bukan Amerika kaya gitu ya. Ini kan bukan Amerika yang di Indonesia karena jadi eksekutif Chevron. Bukan Indonesia yang ke Amerika jadi diplomat, enggak bos. Ngurus microfinance. Jadi ya Antropolog hanya kan mampu dulunya. Jadi yang dilakukan adalah Barry kecil diajak, ibunya beliin buku, baca di buku. Nggak ada game pada waktu itu. Jadi dia terpaksa ngebaca buku, dan kata ibunya, selesai baca, you have to tell this, what is the book tells the story about. Jadi kasih buku, abis itu dia ceritain ke ibunya. Ya udah itu hiburan gue, pokoknya itu aja gue jadi dia mau dikasih buku ini dikasih. Nah di situ dia tenggelam dalam, akhirnya jatuh cinta pada literatur. Dia dikasih buku Gandhi sama ibunya, review ceritain lah ke ibunya, dikasih buku sejarah Amerika tentang Asia Tenggara. Jadi sambil dia juga mencuri-curi kan buku-buku yang dimiliki ibunya. Nah balik lagi, segala memori itu dia mau ceritain, dia diketawain sama Michelle. Istilahnya gini, ngaco lu tanya. Iya. Halu kalau kata anak selatan halu lu gitu kan. Halu lu kan gitu. Ya udah lagi kan gini ya udah. Cut the long story short, dia menemukan momentum jadi anggota DPRD kantor di Springfield. Momentumnya kenapa? Incumbent yang top nggak maju lagi karena udah terlampau senior. Dia melihat momentum. Cepopong lah ya. Cepopong. Ini kayak Cepopong di Jawa Barat 1 nggak maju lagi. Masuk Nurul Arifin kan. Nah, iya kan? Nurul Arifin. Jadi mas gua ya dia duduk di situ. Nah, di situ dia ceritain bagaimana ya, dan ternyata anggota DPRD di sini itu kerjanya nggak tiap hari, Pak. Jadi seminggu 3 hari dia di Springfield. Nah, Springfield itu 3,5 jam dari dari Chicago. Dia ceritain dengan dramatis bagaimana gua harus ke Springfield nyetir sendiri dengan minuman panas di mobil dan rokok. Dia rokok dalam mobil yang lama. Nah, jadi di buku ini juga diceritain juga, Dit. Rokok ini adalah pada akhirnya satu hal yang susah. Jadi kalau ada prahara rumah tangganya, bagaimana dia lepas dari rokok. Dan ternyata sepanjang presidensi dia masih sering curi-curi rokok. Kalau gitu kita ngerokok dulu. Jadi bos, dia bilang, nanti ada lagi di waktu zaman di White House. Pokoknya gue tunggu dulu katanya. Michelle masuk kamar, anak tidur, baru dia ngerokok di belakang taman. Tapi dia nggak di ini kan? Dia nggak sampai bypass kan atau ring kan? Kalau Rizal Malarangeng, Bang Celi sampai di bypass, selesai bypass dia ngerokok lagi loh. Ngerokok lagi. Masih bener ngerokok loh. Kalau bypass nggak boleh ngerokok, buat apa saya bypass? Gitu. Bypass untuk melanjutkan tradisi rokok. Ayo terus. Karena itu ada joke lain lagi nya bro. Itu bisa ditambahin joknya Celi tadi bro. Jadi gini nih, misalnya kan orang rokok itu banyak pemikiran rokok. Sehingga misalnya gini, gue merekrut Didit sebagai, kalau gue nih presiden, gue rekrut Didit sebagai salah seorang pemikir gue.
Tapi Didit ini perokok keras, bro. Masalahnya di lingkungan presiden nggak boleh merokok. Nah. Kata presiden gini. Wah, Didit ini tengil di depan presiden. Dia rokok aja, rokok. Nggak berani Pak orang dekat presiden tuh ngerokok. Kan dia jauh-jauh ngerokok. Karena Didit sama presiden dia kenal lama, dia tahu nih Didit ngerokok. Presiden kan, Didit mana? Mau ngerokok ya? Ya udah deh. Didit aja boleh ngerokok. Saya tahu, dia itu ngerokok karena dia mikir. Kalau dia nggak ngerokok, dia jadi nggak bisa mikir, saya nggak bisa pakai dia. Untuk Didit silakan merokok. Ya. Kan kira begitu kan ya. Jadi balik lagi tadi bro. Jadi dia istilahnya kena bentak gitu sama Michelle. Gila aja lu mau bayar tagihan kita begini, anak juga mau sekolah yang bagus. Padahal waktu itu udah enak ya di law firm segala macam udah settle gitu ya. Iya, dia terus udah top bro, PhD Harvard Law School dan dia elit editor Harvard Law School Review. Dia kan jurnal bergengsi di situ, tapi jadi organizer community. Lah gila deh bro. Ya itu mungkin jiwanya dia gitu, jiwanya tuh jiwa aktivis kan, dia aktivis. Ya nggak senang ternyata dengan gemah ripai itu kerja di bawah. Nah jadi anggota DPRD dapat momentum. Nah waktu itu seperti biasa dia menjelaskan story hidupnya lagi bro. Itu dia. Jadi pesonanya adalah dia bagaimana menceritakan kehidupannya sehingga orang tuh seketika tuh senang sama Obama. Obama tuh bicaranya enak, senyumnya tuh lepas dan renyah. Dan Betul. itu menggetarkan karena ya enak aja gitu. Dan ternyata bos itu istilahnya juga sama bro. Maksudnya bahkan kalau kita lihat wawancara dia waktu dia jadi presiden editor daripada Harvard Law Review itu nggak beda sama Obama presiden. Suaranya yang bariton enak, persuasif gitu bro. Suaranya memang udah bulu perindu, enak. Orangnya udah matang, lebih matang dari usianya. Dan sangat melihat Amerika itu romantis gitu loh bro. Bahwa semua orang itu bisa punya harapan seperti dia gitu kan. Nah, ini cut dalam story short lagi nih, panjang soalnya. 700 halaman bos. Jadi udahlah, dia waktu itu Clinton presiden. Clinton presiden, intinya dia banyak terpesona, bos. Dengan gagasan terpesona. Aku terpesona. Aku terpesona memandang wajahmu yang terpesona. Obama terpesona memandang politik Clinton yang manis. Jadi dia di Springfield bolak-balik pokoknya. Nah, cut dalam story short ada momentum lagi bro. Jadi ada salah seorang daripada senator negara bagian Illinois di Washington DC. Itu mau ada niat mau maju capres menggantikan Clinton. Nah ini menarik. Jadi dia nggak maju lagi. Nah di titik itu karena udah pernah pembahasan sama Michelle soal keributan mau terjun politik ini, orang yang pertama harus saya yakinkan saya terjun politik adalah Michelle. Karena saya nggak akan terjun politik kalau dia nggak mengizinkan. Nah, karena ini berawal dari debat bayar tagihan ini, bro. Jadi, jangankan kita, tenang aja. Obama juga berantem sama bini ya soal bayar tagihan. Jadi kalau lu berantem sama bini lu soal bagian bayar tagihan, tenang. Kalau lu bisa deal dengan itu, lu bisa jadi presiden. Jadi bos, yang menariknya gini bos. Udah deh. Sama lagi bro, dapat momentum. Nah, duduklah dia jadi tuh sama persis nih Dit. Nah ini kalau dibilang, lu kan mengikuti ya karir politiknya Presiden Jokowi dari dekat gitu ya. Sama persis bos. Dia jadi anggota DPR, Senat negara bagian Illinois di Amerika di Washington. Dia nyebut gini. Jadi kan dia bilang gini, dia itu the second lowest rank of Senate in Washington DC. Jadi dia itu adalah senator dengan nomor urut 99 bro, dari 100. Artinya memang ini ya, baru, anak baru ya? Anak baru bro, jadi ceritain bro. Jadi bagaimana diceritain, dia ceritain, selama ini kan dia nggak tahu, dia ceritain bahwa di Senat Amerika itu, lu tuh dia ada pangkat-pangkatnya gitu. Jadi kalau lu anak baru, jadi lu menggantikan yang baru, baru terpilih, di rank 99. Nah itu berefek sama kantor lu.
ruangan lu tuh nggak strategis, yang masuknya ruangan kecil lah, itu sama kayak juga kayak di DPR RI Senayan bro. Mirip juga ya. Sama juga, jadi dia, oke ruangannya tuh enggak banget. Oke. Nah, Kayak siapa ya misalnya? Siapa yang anggota DPR kita yang senior banget sekarang itu ya? Kayak Pak Cahyo dulu siapa ya sekarang ini ya? kalau sekarang itu yang udah. Sekarang siapa coba? Siapa Ri? Ada Benny Harman bro, kalau di Demokrat. Ya. Benny Harman itu zaman dia PKP bro, gue ingat banget dulunya nggak Demokrat, PKP dulu, baru Demokrat. Udah. Tapi ada nggak yang dari Orde Baru masih bertahan kayak Pak Cahyo gitu? Pak Cahyo itu kan dari Orde Baru dulu. Ya Bang Fahri lah, Bang Fadlizon. Enggak lah. MPR awal ya. Bang Fadli aja nggak 2004 dia nggak duduk. Menurut gua, ya kalau masih ada Cepopon ya, Cepopon udah nggak ada lagi. Nah, Cepopon mungkin ya, itu manifestasi dari. Nah, itu Nancy Pelosi kan? Kalau itu Nancy Pelosi bro. Iya. Nah, ini menarik lagi. Aduh kacau. Nanti bro, nanti bab lain ya. Dia ceritain, jadi gini, Obama tuh pinter banget, dia deskripsikan background psikologi dan demografi semua tokoh-tokoh di situ. Jadi namanya Chuck Summer seperti apa, Mitch McConnell ini dasarnya seperti apa, psikologinya seperti apa. Dan kau baru tahu bahwa Nancy Pelosi ini anak orang kaya dari California, bro. Jadi dia makanya dia tengil, dia sama Trump gak ada takut-takut jadi anak orang kaya ya kan. Nah, balik lagi bro. Kita balik lagi dulu, dia di Senat Negara Bagian. Duduk nih bro, dari 99. Nah, apa yang namanya momentum? Ada lucu bro. Tiba-tiba Dit, waktu itu ingat gak lu Dit? Kan Bush lawan Kerry. Gue baru ngerti kenapa ya Kerry ini kan gaya ya. Kenapa dipakai-pakai sama Obama mulu? Baru ngerti gue dari buku ini. Kenapa? Jadi konvensi bro, 2004. Kombinasikan John Kerry. Salah seorang tim ses John Kerry ngontak dia. Barak, lu nanti ngisi ya salah satu pidato pengantar. Jadi lu ingat nggak waktu karena orang tahu Barak ini jago sekali dalam pidato. Nah, bikin narasi ada cerita lucu nih. kau. Nggak orang tahu juga. Jadi dia meeting gini. Jadi itu informasinya masih di elit deh. Ya. Jadi kan orang nggak gini. Nggak ada yang kenal dia. Yang kenal tuh aja sedikit orang. Tiba-tiba namanya jadi duduk di Kongres sebagai newcomer dibahas orang dong. Ya. Sama nih Dit, kalau tiba-tiba nih gue jadi anggota DPR RI, ya tiba-tiba ada aja berita-berita tuh ngebahas gue. Tapi kan nggak kan seluruh orang Indonesia viral membahas gue. Ya. Jadi tapi kedatangan Obama ke Kongres itu di kalangan wartawan politik, kayak gitu kan ya. Wartawan Senayan, ada anggota baru nih, kayak gitu bro. Ada anggota baru namanya Obama, pernah nulis buku itu jadi orang tuh. Iya. Nah, salah seorang anak muda nih bro. Anak muda, drop out sekolah, talented, masih muda banget, umur 20-an bro. Speech writer-nya, Kerry bro. Ngontak Obama, bro. Jadi gini, dalam konvensi itu, pernah kita bahas ya waktu konvensi itu kan gini. Jadi kalau konvensi Demokrat itu gini, ada 3 hari. Acaranya persis kayak kongres partai di kita, Dit. Nanti semua TV itu live, ya. Kemudian kenapa 3 hari? 3 hari itu ada sidang ini, sidang itu nanti. Nah biasanya nanti ada speech gitu, Dit. Jadi Obama satu-satunya. Jadi ada speech yang anak muda, orang tua, veteran, gitu. Nganterin ini. Yang kira-kira rangkaian speech ini adalah menggambarkan visi misinya Kerry. Nah, Obama diminta oleh anak muda ini untuk menjadi salah satu pengantar pidato. Mungkin gini, Dit ya. Iya. Di Kongres partai apalah gitu di Indonesia, tiba-tiba tuh ada serangkaian pidato. Nah, anak muda ini bilang, Obama, Obama nanya sama timnya, gimana nih? Nah, waktu itu, Obama udah punya konsultan politik, maju ke Senat. Nah, ini menarik, Bos. Konsultan di Senat itu namanya David Axelrod. Nah, Axelrod ini yang di Early Baker, bro. Ini konsultan politik top yang seneng sama Obama dan dia bilang, kata Axelrod, gimana? Ambil, itu kesempatan langka. Kata Axelrod. Sampai di panggung nasional itu kan? Panggung nasional. Nah, tapi gitu, Bos. Obama, karena memang dia talented writer and speech, orator ulung, dia nggak mau dibikinin, dia bikin sendiri spesial.
Dia bikin sendiri space-nya. Dia kirim dan dia nggak mau diedit sama Excelrodot, enggak, udah ini aja, gue yang mau pidato ngapain lu udah teratur, dia bilang kan. Dia kirim ke Jadi dia bikin, dia edit dan dia kirim sendiri. dia kirim. Nah, ini menarik. Pulang dia bilang ini. Pulang di review sama si panitia konvensi Kerry. Dia belum kenal Kerry, bro. Kira-kira begitu lah. Maksudnya belum akrab lah. Dia panitia aja yang kontak, bro. Ya sebagai, dia bilang intinya gue nih senator nomor 99 lah, siapa gue. Kayak gitu kan ya. Iya. Marah dia, bro. Bajingan. Marah dia. Karena dipotong, Mbak. Dia kan senang pidato. Pidatonya di-cut. Kepanjangan. Udah ini nggak usah. Tiba-tiba, bos. Ada satu kalimat yang dia suka itu dipakai oleh John Kerry. Yes Weekend itu, bro. Dia bilang, Yes Weekend. Yes Weekend itu dipakai sama Kerry ya? Dipakai sama Kerry. Tapi nggak gaung ya? Nggak gaung kan? Dia marah. Terus, tapi udahlah. Nah, marahnya ini dia bilang sama Asteroid, bajingan nih, gue pidato. Dia bilang, Esa tenangin. Obama, Barack, tenang. Biar aja, ini kan acara dia. Lu dikasih kesempatan ini, itu udah harusnya syukur. Oh gitu ya? Karena dia gitu, bos. Iya. Nah dong, bos. Saatnya dia datang, ya udah. Begitu dia datang, wah, gue merinding ceritain, bro. Begitu dia jatah dia pidato live itu, bro. Bos, se-Amerika silent, bro. Se-Amerika silent. Siapa orang ini? Iya. Siapa ini? Orang ini siapa? Nobody's. Bro. Iya benar, nobody's. Betul. Namanya aneh. Nah, ya di situ keluar lagi. Dia pakai itu lagi nggak? Dia pakai itu lagi nggak? Dia pakai itu lagi. Dia orang hitam dengan nama aneh gitu lagi. Orang kulit hitam dengan nama yang lucu. The hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for him too. Ibu Kansas, ayah kayaknya dengan nama dia bilang dengan nama Muslim, dia bilang gitu kan. Bos, itu ya. Dan lu bayangin ya, itu kan masih TV zaman itu, Dit. Itu kan belum zaman medsos, Dit. Zaman prime time TV. Itu nanti teman-teman boleh lihat di YouTube-nya, bro. Oke. Ini Fajar kayaknya nih nanti direkam di Fajar kasih itu sedikit bagaimana, bos? Itu Democratic Convention ya tahun 2004 ya. Orang lagi prime time live. Ya, badannya kurus banget waktu itu ya, memang kurus banget. Presidensinya Bush yang ngomongnya nggak enak gitu kan. Orang udah capek press, dia pidato, bro. Itu ya di rekaman CNN semua CNBC itu, bro. Bahkan Hillary Clinton, bro, hadir di sana tuh gini, bro. Gitu, bro. Kayak yang gila dia pidatonya itu mengalir enak dan pakai prompter tapi pakai prompter kan? Prompter, cuman ya maksudnya kan ya itu kan karena teknik membaca prompter itu juga punya perlu teknik dan perlu passion ya. Obama jago sekali itu. Sebenarnya gini kalau kata gua ya, gua udah pernah juga tuh latihan pakai prompter. Kalau lu yang bikin speech lu akan kayak ngomong sendiri. Lain kalau lu dibuatin orang lain. Maka dari itu kalau lu speech writer-nya presiden, lu harus sehati sama presiden itu. Dan itu nanti ceritain lagi, gila. Jadi nanti tuh Obama tuh akhirnya ada cerita lucu tentang si anak muda ini nanti, bro. Anak muda yang nyekat ini nanti cerita lucu nih, bro. Menarik. Menarik kan, anak muda yang nyekat ini nanti nih jadi gila nih. Lucu. Sebelum lu lanjut, pertanyaan gue sebelum makin panjang nih. Apa yang membuat timnya Kerry membidik Obama, meminta Obama untuk biasa aja ya, maksudnya gini. Jadi apa dari sekian ratus orang? Jadi di kalangan anak muda, jadi di kalangan tim anak mudanya Kerry itu udah nge-support Obama dong. Senator nomor 99. Ya, ada anak baru tuh di Senat. Kisah hidupnya inspiratif, Amerika banget. Bolehlah. Jadi dasarnya sederhana aja, bro. Mau ngambil suara orang kulit hitam kan? Jadi dia dasarnya sederhana, ini ada tokoh baru supaya tuh terkonsolidasi suara kulit hitam kan dengan Mbak Obama kan. Tapi bro, tampil di panggung politik. Nah, ini dramatis Obama bilang. Apa dia tuh dibuat di situ, bro. Tahu nggak lo apa? Jadi dia bilang gini. Bahkan di konvensi itu pun dia datang telat, bro. Lucu dia. Dia datang telat pakai mobil rental dari bandara ya, kemudian pokoknya dengan segala drama. Ayo orang bos. Sekarang mau tanya senator baru ya. 575 anggota DPR RI. Kita tahu nggak sih siapa anggota DPR RI nomor 574, bro? Nggak tahu, bro, siapa, bro.
Tapi mungkin wartawan di DPR tahu gitu loh, Bos. Mungkin Rifana tahu, Bro. Kita nggak tahu. Jadi Ini dari 100 orang ke 99 ya. iya, 9 Bro gitu ya. Jadi Mas gua, nah, tahu nggak lu ya? Bus itu viral dan dia di pembicaraan. Jadi headline koran. Dan headline korannya udah nembak langsung. Is Barack the next president of Democrat candidate after Kerry ini? Langsung gitu, Bro. Langsung orang tuh tergugah gitu. Ditulis di bukunya, di Promise, dia bilang ini. Inilah kali terakhir dalam hidup saya. Saya bisa kemana-mana tanpa orang mengetahui saya. Aduh gila, gue merinding ceritanya, Bro. Gila, Bro. Hah? Momentum, Bro. Setelah itu nggak bisa. Jadi dia cerita beberapa minggu setelah itu, dia nemenin anaknya. Anaknya masih kecil, minta ke Museum Chicago, Bro. Ya udah temenin. Dia pikir, Bro. Ya udah kayak biasa aja, siapa yang kenal. Bos, mau ke lu Barack ya? Lu yang kemarin pidato ya? Minta foto. Mulai di saat itulah mulai dia nyamar, Bro. Mulai dia nyamar pakai topi, pakai shawl, dia orang nggak tahu gimana pun gue unik, Bro. Iya, khas sekali, benar-benar. Jadi, wah pokoknya itu, Bro. Jadi itu titik poin. Nah itu yang gue bilang, katakan itu momentum. Jadi momentum dia dapat ya gimana, Bos? Jadi yang tadinya orang nggak kenal dia siapa-siapa jadi dikenal karena prime time dan menggugah. Bahkan dia lebih banyak dibicarakan daripada John Kerry itu sendiri. Wah, makanya kita harus manfaatkan momentum sebaik mungkin. Itu sebaik-baiknya. Nah, itu makanya kayak gini. Ya. Dan dia speaker tidak terdengar di dunia kan? Dan itu diambil. Benar. Tapi gini, kata Axelrod, ini konsultannya dia nih, udah bagus, mantap, ini satu langkah move. Nah, terus dia lanjutlah, Bro. Kerry kan periode kedua nih, Bush tetap lanjut. Kerry gagal jadi presiden, oke? Dia balik lagi dong ke Senat, tapi udah terkenal, Pak. Udah terkenal. Axelrod udah lain. Axelrod, nih konsultannya dia nih. Axelrod bilang gini, Barry, nih, pemilu biasa lah, Bro. Buat dia ceritain tuh, Barry, gini. Nggak ada pilihan. 2008 lu maju presiden. Kan dia, lu gila lu apa? Gitu, Bos. Lu gila lu apa? Gua dia anak baru di sini. Nggak ada. Nah, diceritakan sama dia, Bro. Dia lalak. Nah, ada laknya lagi. Begitu dia duduk jadi senator, oke, Kerry Bush presiden, dia nyusun tim dong, Bro. Dia nyusun tim, dapat budget dong. Bisa angkat chief of staff, angkat tim direktur media, ada anggaran gitu, Bro. Nah, dia beruntung. Jadi, kira-kira gini. Dia dapat seorang veteran, mantan chief of staff, banyak senator-senator top yang udah pensiun. Jadi, di Washington pun ada karirnya, Bro. Ada orang itu kayak Dick Cheney itu kan cuma mantan chief of staff, Bro. Iya, chief of staff-nya Presiden Ford dulu. Presiden Ford, waktu itu dia di DPR juga chief of staff. Iya, betul. Jadi kalau dapat orang itu, gue lupa siapa namanya, dia bilang gini, gue beruntung. Gue dapat salah seorang veteran chief of staff, namanya siapa gue lupa, yang dikenal sebagai the congressman number 101st. Jadi, Bos, jadi dia, gue beruntung. Jadi, nah, lu bayangin ya, tim yang bertambah, dan semua orang bilang, ini nggak ada lain lagi. Demokrat kalau mau menang di next pemilu, ngalahin ini Republik, mesti cara Obama. Dan dia kan bingung, Bro. Political analis, ilmuwan politik, poster, pengamat, konsultan. Dia nggak. Nah, menarik nih. Si chief of staff-nya gini. Dia beruntung kayak gini. Udah. Siapa namanya chief of staff-nya, Bro? Gue lupa namanya nanti. Lupa gue namanya. Intinya gue perannya itu aja nanti. Terus dia bilang, crack chief of staff berarti ini ya. Nah, itu dia bilang gini. Dia bilang kayak gini istilahnya. Sama juga. Kalau lu mau menjadi, istilahnya, dia tulis gini. Jadi, dalam politik itu, sama seperti sport, dia bilang. Meskipun Anda olahragawan yang hebat, tapi kalau Anda tidak mendapatkan momentum, Anda tidak akan menjadi Michael Jordan. Katanya, mantap juga ini marah kan. Jadi, gue bilang, boleh nih gue bilang, lu bayangin, semakin larut kita kan. Ini tulisan Obama. Dia tuh kayak ngomong sendiri di bukunya kan. Iya. Dia bilang, nah dia chief of staff-nya ini, aturlah dia, Pak. Pokoknya, ini gue teringat lagi, Bro. Gue teringat lagi tentang Clinton. Clinton juga sama, Pak. Waktu dia mau jadi presiden itu, gue baca di buku Clinton juga. Clinton tuh bilang gini, hal yang dilakukan pertama kali untuk begitu dia udah mau maju itu, nah dia ngalahin Bush kan,
Dia kan nggak dikenal juga dari Arkansas, bro. Dia ini, bro, dia tuh dinner dengan sebanyak orang di Washington, bro. Pokoknya kayak tidak ada malam yang nggak dihabisi dengan dinner dengan siapapun. Nah, Ini juga sama, bro. Yang dilakukan Obama adalah kan berarti 99 ada 100. Dia ngelis jadwal, bro. Mendatangi satu-satu anggota Kongres ini, baik dia Demokrat atau Republik. untuk apa? Untuk apa? Ada gini, gue anak baru, gue iya, dia iya. naif, dia naif. Silaturahim aja, silaturahim Dia ya. naif. Artinya gini, kenapa sih kita harus Demokrat Republikan? Naif, kita harus bekerja sama lah, baik Iya, iya, iya. Dan gini, ternyata sama juga. Ternyata dia cerita lagi bahwa ternyata senator ini juga sama. Kalau kita udah berdua, itu nggak ada masalah. Gue bisa teman sama Mitch McConnell, kita makan di tempat misalnya di ruangan yang ngobrol-ngobrol gitu, bro. Jadi, tapi begitu udah di depan umum, dia bisa serang-serang kita. Mungkin dia tuh kaget gitu, bro. Jadi di politik tuh kayak gitu kan. Nah, udah. Nah, itu diceritain, bos. Nah, yang paling menarik itu menurut gue ketika dia diatur pertama kali ketemu Ted Kennedy. Ted Kennedy legend, bro. Kennedy, Makanya dahsyat. Ted Kennedy ini kan legend. Jadi gini, bro. Gue baru nggak gitu. Gue tuh ngikutin Ted Kennedy. Terus gue lihat tuh Obama tuh pernah gue lihat satu liputan gimana Obama tuh begitu menghormati Ted Kennedy. Betul. Jadi sebenarnya gini, dia sebagai new kid on the block di Washington, dia kan nggak tahu apa-apa. Dan permainan ini kan udah ada yang jago main, jadi dia datangin semua orang. Nah, yang menarik ketika Ted Kennedy itu kan kayak gini, bro. Siapa ya? Mungkin kalau di partai-partai itu kan ada bos senior-senior gitu kan, bro. Kalau dulu itu mungkin di Golkar tuh kayak Wahono gitu kali ya, atau Ya, jangan kita lihat kayak gitu. Sekarang kan kita nggak relevan yang hari ini aja deh. yang hari ini siapa ya? Doli. Ya enggak dong. Kalau di Golkar itu sekarang kayak kalau di mana ya? Kalau di PD Perjuangan itu kayak siapa ya? Kayak Herman Heri ya? Herman Heri. Herman Heri kan gitu kan orang Iya, lama iya. gitu teman Herman Heri ya kan. Jadi Iya, Mbah Tarjo dulu, Mbah Tarjo gitu kan. Mbah Tarjo. Jadi ketemu Mbah Tarjo lah, Sutarjo Suryo Guritno ya kan. Jadi dia ketemu. Tahu nggak? Di situ dia menggambarkan begitu gua ke ruangan Ted, dia bilang gini, bos. Anjir, di ruangan tempatnya strategis. Beda sama tempat dia nomor 99 itu. Padahal sama-sama senator ya. Padahal sama-sama Gila, senator. bro. Gila. Dan itu wah udah kayak museum kan. Tahu nggak lu? Begitu ketemu Ted bilang gini. Oh, lu kira-kira gini lah ya. Lu yang Obama ya. Jadi gimana? Lu harus maju presiden. Digituin sama Ted Kennedy. Oh gitu. Tadinya dia mau di bos, lu bayangin. Nah ini nggak tahu lah apa dia ngolah apa enggak di bukunya. Biasalah bos, di buku karena ada yang ngolah-ngolah juga. Tapi dia mendramatisir, bro. Bos, apalagi Pak Ted udah meninggal kan? Jadi masih nggak punya hak jawab kawan. Terus gini, dia bilang gini kan, intinya gini. Nah akhirnya diceritain gimana, wah pokoknya dan itu gila. Jadi Ted Kennedy itu gini loh, Ted Kennedy itu dianggap mentor politiknya. Bahkan ketika Obamacare itu disahkan menjadi undang-undang, menjadi skandal besar bagi Republik kan. Itu Ted dalam keadaan sakit, nggak bisa bangun pergi ke White House untuk di kursi roda. Ayo gue merinding ceritain.